di luar ruangan acara itu panitia mendapat informasi bahwa telah terjadi pengeroyokan dan pemukulan dari pihak preman. Nah ini yang perlu saya sampaikan lebih tekankan di sini nih. Kejadian tersebut terjadi tidak beberapa lama setelah pertemuan terakhir kami dengan pihak kepolisian. Jadi kan kita intens tuh antara pukul 9.30 sampai pukul 9 sampai pukul 10.30 kan kita intens komunikasi dengan pihak keamanan. Nah terakhir kita komunikasi itu kira-kira beberapa saat sebelum terjadinya penyerangan. Yang menjadi lucu begini, waktu mereka bicaraan terakhir itu sebelum terjadi penyerangan kan mereka menjamin. Jadi ada pihak manajemen hotel, ada polisi. Ini saya nggak mencoba point finger ya, saya nggak menunjuk siapa salah, siapa benar nggak. Ini cuma fakta aja bahwa mereka menjamin tidak akan ada demonstran pengunjuk rasa di depan itu yang akan masuk untuk mengacaukan acara. Itu kan buat orang di luar itu kan suatu hal yang nggak masuk akal gitu loh, nggak masuk akal ada kejadian seperti ini gitu loh, orang dengan gampangnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Begitu keren cadas langsung iklan dia ya. Ya sahabat RH sekalian, saya ada tamu penting ya. Kalau lihat kejadian FTA kemarin, Forum Tanah Air, nah saya menghadirkan Ketua Umum dan Ketua Harian FTA ya, kadang-kadang bilang FTA ya, Forum FTA, Forum Tanah Air yang kemarin digeruduk oleh para preman, katakanlah demikian, dan akhirnya acaranya tidak jadi. Padahal Ketua Umumnya capek-capek dari New York datang ke Indonesia untuk membuat acara ini dan mengundang para tokoh dan aktivis, ada puluhan orang, tetapi kemudian ada sekelompok orang yang mengganggu dan menyerang dengan tata kesantra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Yang kedua adalah dengan Ketua Harian Doni, saya harus cek namanya karena saya lupa terus. Doni Andri Cahyono, Ketua Harian FTA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke ya. Jadi kalau Daeng Tata dari New York, Amerika Serikat, Mas Doni dari Surabaya. Jadi mereka ini dari luar kota dan jauh-jauh mempersiapkan acara, tetapi akhirnya harus diganggu. Saya ke Daeng dulu Daeng ya. Yep. Saya Daeng. Alhamdulillah. Tidak stres. Tidak lah. Oh kalau nggak stres mendekat lagi ke ini. Biar sandar maksudnya. Enggak, karena ini boleh sandar tapi ininya didekatkan. Ini karena ini dynamic anunya. Apa ya. Dynamic apa ya? Dynamic ya benar ya. Siap, Nah, kalau itu kondensor tapi lebih dekat lebih baik. Daeng, ya. tentu Sobat Era bertanya-tanya ya dengan Mas Doni juga. Sebenarnya kejadian persisnya tuh seperti apa sepanjang yang Daeng ikuti dan Mas Doni ikuti. Karena jangan sampai kemudian terjadi simpang siur karena tidak ada a single statement kan, masing-masing orang punya statement masing-masing. Dan kita pengen statement yang betul-betul berasal dari Forum Tanah Air. Silakan Daeng Tata. Baik, makasih Bung Refli. Ya. Ini saya yang kedua kali ya, beberapa kali ya, hadir di sini. Sobat RH sekalian, terima kasih yang sedang menonton sekarang. Daeng, begini Daeng. Tolong coming out suaranya. Jangan seperti orang grundel. Oke. Langsung, karena kita di kamera, bukan lagi ngomong berdua. Siap. Oke. Jadi gini, supaya lebih detail, saya bacakan aja ini yang kita buat beberapa time to time. Jadi ada timingnya ya. Tangannya ke sini Daeng situnya. Nah, gitu biar disorot kamera. Oke, siap. Jadi acara ini sebenarnya persiapannya sudah cukup lama.
sebulan mungkin terakhir, lebih tepatnya 2 bulan sebelumnya kita sudah siapkan, tapi sebulan terakhir lebih intens. Dan teman-teman yang melakukan ini sudah sangat intens 1-2 hari sebelum pihak keamanan daripada manajemen hotel. Sorry, ini kan bagian yang krusial. Sudah ada pemberitahuan ke aparat keamanan dari pihak hotel ya? Yep, itu menurut pihak hotel ya, menurut Yeah, pihak hotel. Oke. Okay. Nah, terus Karena bukan apa, polisi mengatakan tidak ada pemberitahuan. Oke, silakan. Ya, terus pihak aparat keamanan melalui manajemen hotel meminta jaminan kepada kita bahwa acara tersebut tidak akan terjadi kericuan dan tidak mengganggu tamu hotel yang lain. Jadi dia minta jaminan kami kita bahwa bagaimana keadaannya, kira-kira berjalan lancar apa enggak nanti. Tapi kita tidak tahu sebenarnya, nanti akan saya bacakan kronologinya. Kita tidak tahu kenapa dia menanyakan hal itu pada malam itu, ya kan? Pihak hotel ya? Pihak hotel. Okay. Dan mereka juga meminta jaminan bahwa tidak akan ada kericuan yang tidak akan membangun tamu, karena kita menjawab tidak akan ada kericuan, kita jamin 100% karena ya forum ini kan forum diskusi, kita diskusi, yang hadir juga akademisi, intelektual gitu kan. Nah, the next day-nya tanggal 28 September pagi-pagi itu kita last check untuk banner, backdrop segala macam di ruangan ballroom itu. Kemudian kita ketemu juga dengan pihak keamanan dan mereka saat itu menunjukkan pada kita bahwa ada surat dari kepolisian. Dia menunjukkan sprint dari kepolisian bahwa itu ada orang yang memberikan pemberitahuan kepada polisi bahwa mereka akan melakukan aksi demo pada hari itu. Berarti semalamnya dia minta kita jaminan, tapi kita nggak tahu. Karena dia minta jaminan untuk apa? Padahal mereka rupanya belakangan kita tahu bahwa pihak hotel itu sudah tahu malam sebelumnya ada surat dari kepolisian. Kita nggak tahu gitu loh. Nah, tapi kemudian setelah itu kita tetap melanjutkan persiapan karena pada dasarnya mereka juga mengatakan tidak mau, pihak hotel mengatakan kita tidak akan intervensi untuk menghentikan pada saat itu. Nah, kemudian sekitar pukul 8.30 gitu, kita mendapat informasi bahwa di luar hotel itu sudah ada aksi demonstrasi yang mereka di mobil mobil komando. Mobil gitu kan. komando, ya. Ya, tapi kita tetap melakukan persiapan karena kita masih jam 8.30, kita undangan mulai jam 9 kan. Ya. Nah, dan itu sesuai dengan arahan pihak keamanan hotel, kita tetap aja lanjutkan persiapan, artinya tidak ada masalah. Nah, sekitar pukul 8.30 jam 9 gitu, kita dipertemukan oleh manajemen hotel dengan pihak kepolisian. Ya. Dalam pertemuan ketiga pihak itu, manajemen pukul hotel. Berapa? Pukul sekitar 8.30 jam 9. Oke. Berarti pihak kepolisian udah tahu berarti dipertemukan. Katanya kan nggak tahu dia kan? Oke. Nah, dalam pertemuan ketiga pihak itu, manajemen hotel menginginkan acara tersebut dibatalkan. Tadinya belum. Alasannya? Alasannya mereka khawatir ini terjadi kericuan. Ya. Namun aparat kepolisian tetap mempersilahkan untuk melanjutkan acara dan memberikan jaminan kepada panitia bahwa acara akan berlangsung aman dan menjamin bahwa demonstran tidak akan masuk untuk mengganggu acara. Itu pihak polisi yang menjamin pada kita. Oke, pada pukul? Sekitar jam 9. Jam 9, oke. Ya. Tapi pihak polisian juga meminta tolong panitia dan peserta acara silaturahmi itu jangan keluar area hotel dan menemui masa aksi karena dikhawatirkan terjadi bentrokan. Kita bilang kita hanya di dalam aja. Nah, itu detailnya nanti sama Mas Doni ya. Ya. Kemudian setelah pukul 9 itu tamu-tamu kan mulai datang tuh. Ya. Termasuk Bung Refli kalau nggak salah itu. Saya pukul 9 datang. Iya, makanya antara jam 9 sampai jam 10.30 itu kan tamu-tamu mulai datang. Ya biasalah coffee morning, breakfast gitu kan. Nah, bersamaan dengan itu manajemen hotel, aparat kepolisian dan kita itu beberapa kali koordinasi terhadap kondisi keamanan. Gimana nih situasinya? Oke, go, jalan terus. Nah, sekitar 10.30 itu menjelang acara kita mulai, karena agak telat sedikit kan. Karena rupanya orang agak terlambat bisa masuk ke dalam tuh. Menjelang ini terjadi
menjelang acara dimulai itu terjadi penyerangan secara brutal dan anarkis di dalam Maxi Ballroom Hotel. Gitu loh. Nah, tindakan inilah yang seperti Bung Refli lihat di hotel-hotel itu, mereka masuk teriak-teriak, mengintimidasi panitia dan tamu undangan dengan teriak, memaki, mengancam, melempar, menendang, memukul meja-meja segala macam. Nah, di luar ruangan acara itu panitia mendapat informasi bahwa telah terjadi pengeroyokan dan pemukulan dari pihak preman. Nah, ini yang perlu saya sampaikan, lebih tekankan di sini nih. Kejadian tersebut terjadi tidak beberapa lama setelah pertemuan terakhir kami dengan pihak kepolisian. Jadi kan kita intens tuh antara pukul 9.30 sampai pukul 9 sampai pukul 10.30 kan kita intens komunikasi dengan pihak keamanan. Nah, terakhir kita komunikasi itu kira-kira beberapa saat sebelum terjadinya penyerangan. Penyerangan itu kan pukul 10-an ya, sekitar 10.30 kurang lebih. 10.30 ya, kurang lebih. Nah, kita mungkin kira-kira jam 10-an lebih gitu kita terakhir bertemu dengan mereka. Nah, di pertemuan terakhir itu pihak kepolisian itu menjamin bahwa para demonstran tidak akan masuk ke hotel untuk mengajukan acara. Itu jaminan dari pihak kepolisian. Nah, setelah 10.45 gitu, setelah terjadi penyerangan, acara di dalam ruangan yang semulanya forum akademi akhirnya dirubah menjadi press conference. Jadi konferensi pers, hal ini untuk merespon tindakan premanisme yang dilakukan oleh kelompok orang tadi kenal tersebut. Nah, sekitar pukul 11 kita berusaha lanjutkan acara diskusi itu, ya kan? Namun karena kondisi di luar sudah tidak kondusif, akhirnya kita memutuskan untuk tidak melanjutkan acara. Itu sekitar pukul 11. Nah, kemudian kita tetap nih negosiasi sama pihak hotel dan pihak keamanan. Kita negosiasi dengan manajemen kepolisian. Nah, akhirnya kita memutuskan gitu loh, Bung Refli, bahwa kita percepat aja makan siang dan foto bersama supaya tidak berlama-lama di situ ya. Nah, pada kondisi tersebut, suasana dalam ruangan juga sudah tidak nyaman karena pendingin ruangan sudah tidak berfungsi dengan baik. Pukul berapa itu ya? Sekitar 11 lewat. Oke, jadi pendingin ruangan itu sudah dikurangin sama mereka? Iya, sudah agak, saya sendiri udah mulai agak keringat panas. Saya kan lagi mau makan waktu itu. Nah, wifi, kan kita dapat wifi dari udah nggak berfungsi, udah mati. Begitu. Jadi kita akhirnya pukul 12 atau 12 lewat, tidak berapa lama setelah azan zuhur. Setelah jam 12 lewat itu, kita putuskan, oke, kita tutup acara dan tamu-tamu meninggalkan ruangan. Itu kira-kira kronologis kejadiannya seperti itu. Oke. Padahal kita itu sesuai kontraknya kita jam 2 kan sebenarnya. Kita bayar itu sampai jam 2. Oke, jadi kegiatan berakhir kurang lebih pukul 12 ya? Iya, kira-kira seperti itu. Dan pembayaran sudah dilakukan? Oh, sudah. Jadi nggak ada kompensasi. Oke, itu soal lainnya. Mas Doni, silakan kalau mau melanjutkan atau menambahkan sepanjang yang diketahui ya, yang belum disampaikan. Ya, sebetulnya sudah cukup itu tadi karena kita juga membuatnya dengan detail dan fakta sehingga itu dapat dipergunakan oleh siapapun untuk mencari kejelasan di antara kejadian tersebut. Memang kejadiannya seperti itu. Yang perlu saya tekankan bahwa malam sebelum acara tersebut saya ditelepon oleh pihak hotel. Pihak hotel menginformasikan bahwa pihak hotel telah berkoordinasi dengan keamanan, aparat, dan meminta kepada panitia seperti yang diterangkan tadi bahwa untuk menjamin bahwa acara ini tidak akan ricuh dan acara tersebut tidak akan mengganggu pengunjung hotel lainnya. Saya langsung yakinkan, saya jamin iya tidak akan, kami menjamin. Jadi mengapa saya menjamin? Karena satu jelas ini forumnya forum diskusi akademisi ilmiah yang datang para doktor, para profesor yang di bidang di bidang ahlinya dan terutama usianya sangat cukup sepuh, senior, sehingga yang preman itu datangnya usianya muda sekali dengan tutup masker. Saya nggak tahu kenapa ditutup masker ya, mungkin COVID atau gimana, saya juga nggak tahu.
Nah, tapi yang pasti mereka merusak itu dan membuat intimidasi kepada para undangan. Itu yang saya tekankan ya. Iya, gini, coba kita lihat realitas pemberitaan ya yang barangkali bisa kita kritisi soal kira-kira tepat atau tidak ya. Karena ada berita yang berkembang ya. Pembubaran brutal diskusi FTA, Fadlizon .2 Pak Prabowo ingin ada kesejukan ya. Dia kira-kira aja mungkin pikiran Prabowo begitu katanya. Fadlizon soal diskusi di Kemang dibubarkan, paksa kita harus hargai demokrasi. Demokrasi yang mana dihargai? Nanti demokrasi unjuk rasa atau gimana? Ada juga polisi akan panggil penyebar video aksi pembubaran seminar di medsos. Why ya? Justru itu yang kemudian membuat ini kemudian ditindaklanjuti kan, no viral no justice kan. Oke, saya tidak pada tempatnya untuk membacakan media beberapa media, tapi saya ingin mendalami apa yang ditanyakan oleh sobat RH sekalian ya. Mungkin coba kita lihat ya. Ada tambahan nggak sebelum saya membacakan ini? Mungkin gini Bung Refli. Jadi komunikasi intens kami itu dengan pihak kepolisian sebenarnya kita selalu mencoba untuk mengakomodir sebenarnya. Jadi pertama buat saya ini kan hal yang baru. Saya biasanya cuma lihat berita-berita yang dipersekusi, yang begini-begini kan nggak terjadi lah di tempat saya tinggal saat ini kan. Ya, Daeng Tata ini baru 25 tahun tinggal di New York. Baru. Jadi dia heran kok ada diskusi di persekusi itu, heran dia. Oke. Ya. Jadi yang menjadi lucu begini, waktu mereka pembicaraan terakhir itu sebelum terjadi penyerangan kan mereka menjamin. Jadi ada pihak manajemen hotel, ada polisi. Ini saya nggak mencoba point finger ya, saya nggak menunjuk siapa salah, siapa benar, nggak. Ini cuma fakta aja. Bahwa mereka menjamin tidak akan ada demonstran pengunjuk rasa di depan itu yang akan masuk untuk mengacaukan acara. Berapa saat kemudian masuk, yang seperti Bung Refli kan ada di situ masuk ribut kan gitu. Nah, pada saat itu setelah mereka amankan lagi kan tidak lama kemudian mereka minta kita lagi untuk dibubarkan aja karena menjaga kondusivitas, karena mereka sudah duduk di lobi hotel. Buat pihak hotel kan mengganggu tamu yang lain kan gitu loh. Terus saya bilang gini, ada dua hal yang saya tanyakan. Saya bilang, yang membuat kekacauan itu Pak, saya bilang, bukan kita. Yang membuat kekacauan itu kan di luar. Kenapa kita yang disuruh bubar? Satu. Yang kedua saya bilang, Bapak tadi bilang sama saya menjamin Pak, tidak akan ada orang yang masuk untuk mengganggu acara Bapak. Bapak itu polisi apa? Nggak tahu ya? Tapi dia bilang dia sebagai apa dia? Dia bilang kanit lah. Oh kanit, oke. Nah, kenapa saya tanya begitu? Karena Anda bisa menjamin nggak kalau kita pulang sekarang? Ini kan demonstran masih di luar nih. Kalau kita pulang sekarang, Anda menjamin nggak tamu-tamu undangan kami ini tidak dipersekusi atau tidak diganggu atau tidak dilecehkan? Abuse ya? Di luar, pada saat mereka keluar. Oh siap Pak, saya dan jajaran saya akan menjamin keamanan dan mengawal tamu-tamu Bapak. Saya ketawa di situ. Hello, berapa lama yang kemarin, berapa jam sebelumnya bilang tidak ada orang yang akan masuk. Berapa lahan semua masuk orang. Terus alasannya, kita kecolongan Pak. Kita jaga di depan, mereka masuk ke belakang. Saya tuh mulai marah di situ. Karena saya bilang, halo, Anda itu menjamin. Kalau Anda kan petugas keamanan, begitu Anda menjamin, berarti Anda menjamin perimeter hotel itu Anda sudah amankan, tidak akan terjadi kekacauan di dalam. Kalau Anda bilang Anda kecolongan, dia masuk dari jalan belakang, I don't buy it. I mean, it doesn't make sense gitu. Oke lah, kalau memang dia terjadi begitu, jangan jamin lah, jamin bahwa saya menjamin tidak ada, berarti kan sesuatu yang aneh. Jadi waktu mereka menjamin lagi bahwa tamu saya nggak ada, saya bilang jangan. Saya harapkan mereka kalau bisa mereka menjauh, tamu-tamu saya bisa jangan langsung pulang karena suasana kan masih panas tuh. Akhirnya kami putuskan makan siang dipercepat. Mereka semua segera supaya
jangan terlalu dekat dari waktu penyerbuan terus mereka pulang kan begitu maksudnya saya Bung Refli. Nah itu keanehan-keanehan seperti itu bukan keanehan ya, suasana yang seperti itu membuat saya berpikir kok begini gitu ya. Ini kita kan datang bukan membuat kacauan. Inti daripada pertemuan kemarin itu Bung Refli, kita mau melihat, mengevaluasi lah apa sih yang sudah kita lakukan selama pemerintahan Pak Jokowi ini, ya kan? Yang di carry over ke pemerintahan Prabowo Subianto tanggal 20 Oktober. Ya tentunya kita akan kasih masukan kan hal-hal yang tidak baik sebaiknya jangan diteruskan, ya kan? Dan hal-hal yang bisa diperbaiki oleh Pak Prabowo. Kan kita juga tidak bisa bilang Pak Prabowo harus lakukan ini. It's not our authority to kasih tahu pemerintahan yang baru Prabowo, ya to dictate atau lecture them kan. Tapi kan dari fakta yang ada nanti dari hasil diskusi itu bisa menjadi bahan referensi buat pemerintahan baru ke depannya paling tidak seperti itu. Karena kita kan Forum Tanah Air ini kan maunya forum edukasi, kita mau mengedukasi masyarakat, kita mau istilahnya pergantian ini suka atau tidak suka ya kan terlepas daripada hasil pemilu seperti apa. We gonna have a new president on the 20th, right? Suka atau nggak suka, siapa presidennya? Kita jangan berbicara politik praktis atau pragmatis lagi dong. Kita harus bicara politik kebangsaan. Itu pikiran FTA. Makanya teman-teman buat acara seperti ini. Jadi saya nggak habis pikir, ini orang ngerti nggak sih apa maksudnya FTA? Karena yang lucu ini, dia punya spanduk-spanduk. Tata Kesantra, yang anehnya lagi Tata Kesantra itu benar sekali namanya saya. Saya punya teman kadang-kadang suka salah eja nama saya. Saya aja kadang-kadang Tata Kesantara kadang-kadang. Ada Tata Kasentra, ada Tata Kasandra. Ini betul Tata Kesantra. Antek asing. Waduh saya bilang, untung nggak tambah asing di situ. Refli Harun, Barisan Sakit Hati. Barisan Sakit Hati ada juga Om. Ada Terus juga. Din Samsudin, Pemecah Belah Bangsa. Kami apa itu? Saya Didu apa. Jadi saya bilang, kenapa dia bisa tahu nama saya? Saya populer nggak sih di Indonesia gitu? Kalau Refli Harun oke lah, ya kan? Bisa dikit lah, lebih populer daripada Tata. Tapi saya tidak lebih populer dari Daeng Tata yang Kondro. Jadi maksud saya something visi. Saya nggak, sekali lagi saya buat disclaimer, saya tidak point finger, Bung Refli. Saya hanya berdasarkan dari pengalaman saya hidup yang baru 25 tahun tadi itu. Dengan melihat keadaan seperti ini, something visi kalau orang sana bilang bahasa Jawanya, something visi gitu, something yang tidak masuk akal gitu loh, nggak kena gitu loh. Mau diterangkan bagaimana juga tetap bau ikan gitu, tetap amis begitu. Itu kira-kira. Oke, Daeng ya, kan saya juga peserta yang diundang Daeng juga kan, diundang oleh Mas Doni juga, seperti aktivis atau tokoh-tokoh lainnya. Yang saya heran itu adalah bolak-balik pihak hotel meminta kita untuk membubarkan acara karena pengunjuk rasa sudah mengancam kalau tidak bubar. Apa ancamannya waktu itu ya? Silakan tambahkan. Mungkin Mas Dodi tambahkan. Ya, jadi kami juga sangat menyesalkan ya mengapa pihak hotel ini lebih berat kepada memberatkan ke kita agar kita yang bubar. Bukan mereka yang bubar. Bukan mereka yang bubar. Satu, karena kita ini membayar dengan penuh dan cukup mahal ya bagi kita ya, bagi aktivis. Dan pengunjuk rasa nggak bayar pasti. Pengunjuk rasa itu dia. Nah terus yang kita heran kenapa kita yang disuruh bubar? Apa karena kita ini memang bisa diajak bicara? Kita more civilized mungkin. Nah kedua, saya juga heran hanya sekitar 25 orang. Saya tidak membayangkan itu untuk mahasiswa, untuk para aktivis yang ada di DPR dan ada di KPU itu 1.000 orang, 2.000 orang bisa dipukul, bisa diselesaikan dengan mudah. Ini hanya 25 orang. Ya, bisa masuk ke venue, bisa ngacak-ngacak. Saya mengingatkan lagi bahwa ada kasus di Surabaya waktu Ahmad Dhani ya. Itu waktu dia melakukan ada kejadian itu, para pendemo tidak bisa masuk ke hotel karena itu adalah ranah privat ya, sehingga tidak bisa dia masuk, sehingga tidak ada itu pemukulan dan lain-lain itu tidak ada. Nah itu yang saya sesalkan ya, kenapa pihak hotel demikian. Pihak hotel dan pihak pengamanan juga dong, aparat. Ya, kan itu tanggung jawab pihak kamu ke pihak hotel, keamanan itu tanggung jawab pihak hotel.
Kedua, mesti digarisbawahi bahwa yang ada di situ kita tidak meladeni karena memang apa? Karena memang kita memang bukan premanisme, orang-orang yang terdidik, orang-orang yang sangat cinta oleh bangsa ini gitu. Jadi kami sangat menyesalkan premanisme seperti itu dilakukan dan ini berkali-kali. Jadi intinya saudara sekalian bukan level kita untuk melayani adu fisik. Karena itu ketika mereka ngacak-ngacak dan lain sebagainya kita duduk aja. Karena memang biarlah nanti pihak pengaman yang mengamankan kan harusnya begitu. Dan satu lagi Bang Refli, begitu kalau Bang Tata tadi terheran-heran dan kaget, saya hanya berbisik pada welcome to Indonesia saya bilang. Oke, luar biasa. Bukan welcome to his country. Makanya jangan kebanyakan di luar negeri. Jadi Dayang Tata ini 25 tahun di New York dia tidak pernah merasakan yang begini-begini gitu ya. Ada sebuah diskusi yang dipersekusi gitu ya. Oke, ada lagi mau ditambahkan? Saya sedikit mungkin. Ya, silakan. Saya membaca berita tadi bagaimanapun juga saya mengapresiasi Polda karena telah menangkap dan menetapkan tersangkanya. Ya apapun itu ya. Sudah menangkap menentukan tersangkanya. Saya pikir itu langkah yang cukup baik, tetapi kita juga perlu mengawasi dan mengawal. Kami mengapresiasi tentunya karena dengan cepat ya sudah bisa ada tersangkanya. Saya pikir itu harus dikawal, harus diawasi juga. Karena seluruh dunia dan buktinya Pak Prabowo juga sudah ada perhatian. Mari kita sama-sama kita bangun negara ini, bangsa ini dengan rasa aman, nyaman dan bisa dapat ditunjukkan ke dunia lain bahwa kita negara yang memang betul bisa berdemokrasi. Oke, silakan. Orang Indonesia ini baik pokoknya. Walaupun di apa pun tetap aja berharap. Oke, silakan Dayang kalau ada yang mau ditambahkan. Yes. Saya pada beberapa kesempatan sebelum ini kan kita dihubungin beberapa teman-teman pers ya, nanyain bagaimana tanggapan kita. Saya bilang sebenarnya gini loh, kita ini kan terlepas dari segala perbedaan-perbedaan dalam cara kita memandang, berpikir, ataupun apa saja itu. Tapi kan tetap kita ini adalah satu anak bangsa. Jadi kalau kita bicara soal politik, dibedakan dong antara politik yang politik praktis dan politik kebangsaan. Kita ini bicara politik kebangsaan. Orang-orang yang saya katakan sumbu pendek ini, dia hanya memikirkan soal bagaimana kita selesaikan orang ini. Kita bikin acaranya batal. Dia nggak berpikir dampaknya gitu loh. Ini kan istilahnya, saya sudah bilang kemarin di konferensi pers, saya kira Bung Refli juga hadir. Saya bilang, you choose the wrong people, the wrong time, the wrong event gitu loh. Ya kan? Karena saya bilang kalau seandainya ini sampai keluar, ya kan, bukan masalah FTA-nya gitu loh, Bung Refli. Tapi orang akan berpikir, loh Indonesia ini gimana ya? Investor umpamanya, apa yang bisa diharapkan dari suatu negara yang ya istilahnya anggaplah kita negara demokrasi ketiga terbesar based on population ya. Investor kan pikirannya kan untung rugi, Bung Refli. Kalau saya taruh uang, saya berpikir uang saya harus balik dong. Kalau ada kekacauan seperti ini, orang diskusi saja dibubarin, bukan dibubarin begitu aja, diacak-acak gitu kan. Yeah. Itu kan buat orang di luar itu kan suatu hal yang nggak masuk akal gitu loh, nggak masuk akal. Ada kejadian seperti ini gitu loh, orang dengan gampangnya seperti itu. Ini kan merusak sekali citra. Ini yang saya bilang, ini sayang. Apa yang kita bisa katakan pada investor di luar atau orang-orang yang punya interest sama Indonesia kalau dia lihat seperti ini. Dan saya katakan bahwa ini kan kita kebetulan live kan, Bung Rem. Zoom-nya live. Yeah. Jadi sudah dilihat sama, dan itu kan pokoknya saya punya teman-teman yang orang asli Amerika kan banyak, ya kan. Teman-teman pasti sudah sebarkan hal-hal seperti ini di sana. Jadi ya viral juga di beberapa seperti teman-teman di Eropa, di Amerika, di Australia. Australia itu yang paling ini karena waktunya kan kita pagi dia siang kan. Iya, iya. Kalau Amerika waktu kita pagi itu mereka sudah malam. Jadi mereka taunya itu banyak the next day-nya kan. Kalau Australia itu betul-betul ngikutin teman-teman yang di Sydney, yang di Melbourne. Wah itu
Saya begitu selesai acara, saya buka handphone saya tuh, waduh gimana ceritanya, gimana? Kira-kira seperti itu. Oke. Jadi saudara sekalian, yang kita perlu tahu ini apa tindakan FTA atau FTA selanjutnya ya. Silakan, Deng. Jadi setelah kejadian ini, satu tindakan FTA yang diadakan di tempat di venue adalah press conference. Yeah. Dan itu sudah disampaikan, sudah viral di mana-mana, termasuk juga videonya. Tapi orang pengen tahu FTA mau melakukan apa? Saya kira sekarang ya kita bicara sama teman-teman, kita cool down aja dulu. Oke. Karena kita mau melihat suasananya seperti apa. Saya bilang kan, ternyata betul kita punya analisa kita seperti dikatakan oleh Mas Doni bahwa pihak kepolisian sudah menangkap dari berita pertamanya mereka mempunyai 10 nama, sekarang 5 orang sudah tertangkap. Nah, itu kan suatu apresiasi buat pihak kepolisian kan, bahwa mudah-mudahan dengan ini keseriusan ini kan dampak yang tadi yang kita takutkan itu memperlihatkan bahwa memang ada aja namanya suatu negara yang besar seperti ini, ada saja orang yang suka tidak suka atau caranya barbarian seperti itu, tapi ternyata pihak kepolisian Indonesia itu tanggap, pihak kepolisian Indonesia bisa diandalkan, sehingga ada rasa aman dong buat investor, buat orang luar, turis yang mau datang segala macam, bahwa oke, they are under control, right? Jadi itu harapan kita seperti itu. Jadi kita lihat dulu nih Bung Refli dalam waktu 1-2 hari ini, kalau seandainya memang ini ya buat apa kita mau bikin apa? Paling kita akan mungkin ya memperjelas bahwa inilah FTA gitu loh. FTA tidak akan mau mencoba atau memperkeruh lagi suasana seperti itu ya. Oke. Silakan. Ya, jadi memang saya juga sempat menanyakan apakah ini delik mungkin Bang Refli, apakah delik hukum atau deliknya delik aduan atau delik umum. Itu yang saya pikir kan sudah ada di tangkap tangan ya, maksudnya di depan begitu. Yeah. Cuman saya mau menggarisbawahi ada satu yang unik ya. Kami sudah berkomunikasi dengan pihak hotel. Pihak hotel itu sempat berkomunikasi dengan pendemo perusuh itu tadi, si bilang premanis. Perusuh itu nanyakan, ini acara apa? Yang dibicarakan apa? Mereka FTA itu apa? Minta rundownnya mana? Minta rundownnya mana? Ini ya poinnya tuh ini jam berapa itu? Saya tahunya setelah itu, setelah kita berapa hari kita komunikasi, ada yang menanyakan gitu. Poinnya apa? Mereka berdemo, mereka memprotes, tapi dia tidak tahu isinya apa. Siapa penyelenggaranya? Siapa penyelenggara FTA itu apa? Isinya apa? Kegiatannya apa? Yang penting orderannya ada. Mungkin ya, jadi yang penting saya demo, saya sampai pengen ketemu demo. Udahlah kita nih kadang-kadang, aduh ampun dah negara kita ini. Welcome to the country ya. Jadi hello Kapolri ya, atau mungkin Pak Prabowo sekalian ya. Ya begitulah. Kita udah paham lah yang begini-begini, nggak mungkin kalau nggak diorder orang gitu lah. Cuman persoalannya adalah siapa yang mengorder, tujuannya apa gitu ya. Atau jangan-jangan mengalihkan isu fufu fafa, kita nggak ngerti juga. Tapi ini it is my opinion ya, not your opinion. Jadi saudara sekalian, tapi setelah itu ada beberapa pernyataan sikap ya. Misalnya pernyataan sikap Barisan Pro Demokrasi dengan judul negara wajib hadir dan menegakkan supremasi hukum. Yang menandatangani yang namanya dicantumkan ada M. Said Didu, ada Antoni Budiawan, ada Refli Harun ya kan, ada Roy Suryo, ada Abraham Samad, Petrus Celestinus, ada Andi Sahrandi, Jimli As-Sidiki, Ikrar Nusa Bakti ya. Kemudian ada juga Palar Batubara, Bambang Harimurti, Idewa Gede Palguna mantan hakim MK, Jaya Suprana, Bivitri Susanti, Andi Noya, Manuel Kaisiepo, Bambang Darmono, Muhammad Johansa, Dadang Trisasongko, kemudian juga ada Ahmad Yani dan lain sebagainya. Zumrotin ada juga. Kemudian ada juga siapa lagi? Timbul Thomas Lubis, seorang lawyer profesional ya. Dan Lukas Luarso plus Eros Jarot. Jadi sebentar, Bung Revi. Ini apa? Mereka bikin untuk kejadian kemarin itu? Ya. Oh. Mereka pernyataan sikap Barisan Pro Demokrasi atas terjadinya aksi premanisme pembubaran diskusi Forum Tanah Air di Kemang.
Oke. Negara wajib hadir dan menegakkan supremasi hukum. Saya ingin mengatakan you are not alone. Iya. Ya, you are not alone. Kemudian ada juga dari Muhammadiyah ya, karena persekusi terhadap Din Samsudin mengganggu mereka juga. Iya. Dan beberapa pihak lainnya secara sendiri-sendiri juga mengutuk tindakan tersebut ya. Saya ingin mengatakan apa tanggapan Anda dan melihat situasi yang berkembang seperti ini? Satu kami mengucapkan atas nama Forum Tanah Air, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan solidaritas terhadap kebenaran dan tujuan bangsa ini ya. Bahwa semua organisasi, semua komunitas itu, apapun itu lintas yang berseberangan atau yang sejalan dengan kami itu mendukung, karena bukan siapa yang didukung tetapi value-nya itu yang isunya itu yang mereka dukung. Tapi yang perlu satu lagi yang digarisbawahi, ada beberapa sikap premanisme itu menimbulkan satu reaksi dari kawan-kawan. Kami mengucapkan terima kasih juga, tapi kami juga menghimbau untuk tidak dilanjutkan atau cukup sampai di sini. Kawan-kawan Jawara, Pendekar dan kawan-kawan Laskar itu mereka merasa terpanggil untuk melindungi dan ingin menyisir dan mensweeping. Nah itu kami tidak menginginkan, walaupun kami mengucapkan terima kasih. Tetapi saya menghargai itu karena apa? Untuk jangan sampai ada gesekan di antara gesekan sosial di bangsa ini. Kami ingin FTA ini memberi edukasi kepada kawan-kawan semua bahwa hal-hal seperti ini jangan sampai terjadi. Namun kita mengucapkan terima kasih atas semua dukungan itu. Oke. Ya, saya kira kalau saya bisa tambahkan, saya kira ini suatu bukti ya, Bung Refli, bahwa sebenarnya elemen masyarakat itu sangat menginginkan suatu keadaan yang lebih kondusif dalam hal demokrasi yang kita anut saat ini, supaya dia betul-betul berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang ada, ya kan, di mana kedaulatan ada di tangan rakyat, kemudian mengenai pengelolaan pemerintahan, ya pemerintahan itu kan harus persetujuan daripada yang diperintah, maksudnya harus persetujuan daripada rakyat. Tentunya dalam hal ini seperti Indonesia kan melalui DPR yang menjadi perwakilan atau corong dari rakyat. Jadi saya melihat apresiasi dari teman-teman dan consideration ataupun condolence lah kalau kita bilang dari teman-teman bahwa prihatin dengan keadaan ini terhadap teman-teman FTA diaspora, itu saya kira juga menunjukkan bahwa masyarakat itu peka terhadap hal-hal yang seperti ini gitu loh. Jadi kalau memang ini ada seperti Bung Refli bilang, ya sudahlah kita tahu, saya kira ini justru membuat negara bukan semakin lebih bisa maju lebih ke depan, tapi sangat tidak produktif, kontraproduktif kalau saya bilang, kejadian-kejadian seperti ini. Karena kan akan menimbulkan suatu rasa rasa ketidakadilan atau rasa ketidakpuasan dalam masyarakat atau elemen masyarakat yang berujung nanti pada hal-hal yang sifatnya kontraproduktif. Nah itu kira-kira yang. Oke, saudara sekalian, itu tadi ya, mudah-mudahan penjelasan Ketua Umum dan Ketua Harian FTA menjawab semuanya ya, walaupun tentu ada hal-hal yang belum dapat jawaban. Soal misalnya kepala atau ketua perusuhnya mengatakan, lu jangan main fisik sama kita security karena kita perintah dari atasan, perintah langsung dari atasan katanya ya. Kita tidak tahu siapa yang memerintahkannya, tetapi intinya adalah kita terus kawal masalah ini walaupun belum dilaporkan, tetapi kan ini kan bukan delik aduan ya. Silakan Mas Doni closing statement dan kemudian Daeng Tata. Silakan ke kamera bisa juga, tapi jangan lupa ininya. Ya, terima kasih. Kami menghimbau kepada seluruh warga Indonesia dan dunia karena ini sudah viral. Kita dukung sama-sama kebenaran dan keadilan di negara ini. Mari kita tunjukkan
bahwa negara ini masih bisa lebih baik lagi dengan usaha-usaha seperti ini. Sudahi keadaan-keadaan premanisme, cara-cara premanisme ini. Bagi kawan-kawan FTA di seluruh Indonesia, kami cukup banyak. Kami harap tenang, kita santai-santai saja. Ini hal-hal biasa yang akan kita teruskan. Kita terus konsolidasi dan kita akan terus membuat karya-karya terbaik bagi bangsa ini. Jangan khawatir, kita lebih mencintai negara ini daripada preman-preman tersebut. Terima kasih. Silakan, Daeng. Udah habis tadi, udah dibilang. Jadi menurut saya gini. Bisa juga wabillahi taufiq wal hidayah juga boleh. Silakan ke sana. Jadi saya akan membawa suatu kenangan yang saya bawa oleh-oleh buat teman-teman diaspora di tempat saya tinggal di Amerika, New York khususnya, bahwa ternyata meskipun itu keadaan kita tuh seperti ini, demokrasi kita masih, indeks demokrasi kita jauh di bawah yang baik kan. Yang jelas indeks demokrasi kita turun. Ya turun, jadi sudah tidak baik-baik saja. Tapi saya kira dari apresiasi dan tanggapan dari elemen masyarakat yang ada, walaupun keadaan seperti itu menunjukkan bahwa masih banyak yang orang-orang yang aware tentang bagaimana demokrasi di Indonesia harusnya berjalan, yang seperti Bung Refli bilang, you're not alone. That we really appreciate that. Dan yang kedua itu, ini adalah satu bukti ya Bung Refli, bahwa apa yang dilakukan oleh Forum Tanah Air dan mungkin teman-teman lain yang concern tentang demokrasi, tentang bagaimana pemerintahan yang baik dan accountable, itu ada bukti bahwa sampai saat ini ternyata masih ada hal-hal seperti ini yang perlu diperbaiki. Nah, disitulah kami FTA hadir untuk bisa mengisi kekosongan itu dengan memberikan edukasi seperti visi misi FTA, edukasi hak konstitusional rakyat seperti apa, sehingga rakyat itu bisa betul-betul merasa sebagai orang yang paling berdaulat di negara demokrasi ini. Nah, seperti itu. Jadi harapan saya kepada teman-teman FTA juga tentunya, mari terus kita berjuang seperti kata Mas Doni, kita terus sosialisasi dan edukasi masyarakat supaya lebih pandai dan lebih aware tentang masa depan Indonesia, ya kan, sehingga kita tunjukkan kepada dunia bahwa masyarakat Indonesia itu maunya seperti ini. Majority, bukan preman-preman kemarin gitu loh. Yang mungkin bukan minority tapi betul cuma segelintir gitu loh, ya kan. Jadi itu suatu hal yang kita bisa berikan kepada kontribusi kita setidaknya seperti itu untuk bagaimana memajukan Indonesia ke depannya, dan harapan kita di pemerintahan yang baru ini, pemerintahan Prabowo Subianto nanti, hal-hal seperti ini jangan terjadi lagi lah, karena dampaknya sangat tidak baik gitu loh. Buktinya kan pemerintahan Jokowi kan susah sekali cari investor. Investor mikir-mikir masuk di sini. Nah ini kan bagaimana kita menjalankan negara kita kalau kita tidak banyak investor yang masuk. Masa dari utang terus kan gitu. Itu dari saya. Oke, ya. Saya sih sebenarnya ini kalau nggak adil juga tidak membacakan kalau ada pertanyaan yang relevan ya. Walaupun saya sulit tuh memilih mana yang kira-kira pertanyaan apa statement gitu ya. Apalagi ya, ada yang bilang gini, rada-rada nggak percaya polisi, maaf punten Pak Polisi, apa kata di atas soalnya ya. Kemudian untung Jenderal Gatot Nurmantio belum datang, kalau nggak bisa dipiting semua itu preman TikTok. I don't know exactly. Nanti diklarifikasi soal Gatot Nurmantio ya. Bung Refli, apa nggak lihat itu sudah banyak didatangkan polisi dan tentara ke Jakarta untuk menghalau demo besar-besaran menuntut pengadilan rakyat untuk Mulyono dan pembatalan pelantikan Fufu Fafa. Ini tidak pada kapasitasnya ya. Kemudian untuk menjawab, tapi Gatot Nurmantio tadi perlu dijawab. Apalagi ya? Mahasiswa dipukul, ditendang, lah itu preman dipeluk suntangan ya. Ada itu viral ya, nanti perlu dijawab juga.
sudah diamankan polisi yang buat kerusakan. Oke, kemudian apalagi ya? Semoga kebenaran segera muncul. Syukurlah sudah diamankan. Preman pelukan sama polisi berarti tanda tanya. Kemudian aparat cuma nonton terus salaman. Hello, lu dibayar negara buat amankan situasi. Makan gaji buta lu pada. Ini orang marah biasa ya. PKI gaya baru, wah itu kita nggak ngerti. Dan beberapa hal lainnya ya, mungkin perlu diklarifikasi soal Gatot Nurmantio dan soal pelukan atau cium tangan preman dengan polisi. Silakan, siapa yang mau menyampaikan? Baik, sebentar. Ya. Pada malam hari memang ada pertanyaan memang, apakah Pak Gatot, apakah Bapak hadir? Saya tanya Bapak siapa? Saya bilang Bapak Gatot katanya. Yang nanya? Ada salah satu ngakunya dari polisian. Mereka aparat, saya juga tidak menanyakan apakah itu TNI atau saya nggak, cuman dari gesturnya dia mungkin aparat. Apakah Bapak datang? Saya bilang. Dia bilang, Bapak siapa? Bapak Gatot bilang. Saya bilang, oh tidak. Saya bilang, Bapak Gatot tidak datang memang. Gitu. Memang sudah konfirmasi malam itu nggak datang? Ya, Pak Gatot sudah konfirmasi kepada kita, kan undang semua tokoh. Semua tokoh kita undang. Dia bilang saya tidak berada di Indonesia pada tanggal tersebut. Jadi beliau ada di luar negeri. Jadi beliau regret lah bahwa nggak bisa datang. Jadi memang tidak datang. Lalu yang soal cium tangan dan pelukan itu viral. Ini bukan fitnah karena videonya tersebar di mana-mana. Itu gimana tanggapannya? Saya sih baru sekali lihat ya tadi. Jadi nggak tahu di akun YouTube siapa. Jadi itu yang saya lihat kalau dari tempatnya itu setelah terjadinya mereka masuk perusakan. Jadi kan dihalau keluar melalui pintu belakang. Jadi itu pintu belakang tuh Bung Refli. Mereka dia pintu belakang. Jadi cium tangannya di pintu belakang. Iya, saya lihat memang ada yang cium tangan, pelukan. Tapi saya nggak tahu, saya nggak mau mengomentari apa gestur-gestur tersebut. Artinya apa, tapi kejadian itu memang saya lihat ada, dan itu saya tahu betul karena kita di situ ya, itu adalah arah ke pintu belakang di mana menurut keterangannya mereka masuk dari pintu situ. Ya saudara sekalian, itu saja ya. Tidak semua soal bisa kita jawab, apalagi ini live ya. Kadang-kadang ada sesuatu juga yang harus kita jaga ya. Jangan sampai premannya tidak diproses secara baik, kitanya malah yang ditangkap-tangkapin. Itu paradoks dari negara demokrasi itu begitu. Yang ditangkap tuh orang yang berpikir, bukan yang korup, bukan yang melakukan aksi brutalisme, premanisme dan lain sebagainya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.